Dan pemirsa, untuk membahas kasus perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah, langsung saja kita bahas sama dengan Amelia Elvina Dwi, psikolog keluarga. Halo, selamat siang Mbak Elvina. Selamat siang. Ya, Mbak Elvina, ini kita akan membahas terkait dengan peristiwa yang nahas dan juga disayangkan begitu ya, karena ini dilakukan oleh seorang siswa sekolah dasar di Subang, Jawa Barat begitu ya, duga ini membuli kawannya hingga koma sebelumnya dan kemudian meninggal dunia. Apa yang dapat cermati dan pendapat Anda terkait dengan hal ini, Mbak Elvina? Oke, baik Mbak Anta, saya sebelumnya turut berduka cita kejadian ini dan saya juga berempati sekali atas apa yang terjadi pada kasus kali ini. Menurut saya gini, ada banyak hal yang kita cermati. Salah satunya adalah bagaimana lingkungan bisa menjaga interaksi siswa, terutama lingkungan sekolah. Kita tidak tahu bagaimana lingkungan sekolah itu bisa sepreventif apa terhadap kasus bullying. Artinya gini, kasus bullying ini kan bukan terjadi pada saat ini saja. Kita sudah tahu sekali kasus bullying itu terjadi tidak hanya di sekolah-sekolah di kota besar, tapi juga kota-kota lain gitu, yang memang akhirnya berdampak pada. Jadi artinya gini, yang mesti kita perhatikan dalam kasus ini adalah bagaimana lingkungan konteks sekolah ataupun konteks keluarga itu bisa mengetahui ketika ada satu kejadian ataupun ada hal-hal yang memang menyebabkan satu ketidakjelasan ataupun ketidakadilan gitu dalam lingkungan sekolah. Ya. Artinya kalau itu pihak sekolah maupun tenaga didik, kemudian juga dari orang tua, apakah ini juga perlu mengetahui tanda-tanda awal bagaimana kemudian dari anak ini juga terduga ini akan melakukan tindakan perundungan ataupun menjadi korban perundungan seperti murung ataupun dari sebagainya, terutama dari pelaku tindak perundungan ini, seperti apa sebetulnya tanda-tanda yang harus diketahui oleh tenaga pendidik maupun dari orang tua untuk mengantisipasi begitu agar hal tersebut ini tidak terjadi saya ada sampaikan tadi, Mbak Elvina. Oke, thank you. Jadi sebetulnya gini, kita bisa melihat apakah anak didik kita ataupun anak kita sendiri mengalami perundungan ataupun bullying. Biasanya yang sangat terlihat ketika anak sedang mengalami kasus seperti ini adalah dia tidak mau sekolah. Kemudian juga dia kelihatan lemas, dia tidak mau belajar, tidak semangat, bahkan mungkin dia tidak makan. Dia akan kelihatan berbeda sekali situasinya ketika misalnya waktu awal-awal masuk sekolah misalnya, ketika dia terjadi kasus bullying yang menimpa dirinya, itu akan sangat kelihatan. Dan biasanya kasus bullying ini terjadi karena adanya hawa relatif ataupun keinginan untuk ingin menguasai yang dilakukan oleh pelaku bullying. Dan sekali dilakukan oleh yang lebih besar badannya ataupun lebih besar usianya ataupun secara tingkat kelasnya pun tinggi gitu. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Biasanya mereka ingin menguasai atau mereka ingin kelihatan takut oleh lingkungan sekitar. Jadi yang mesti dicermati adalah ketika anak-anak kita mengalami, kita harus perhatikan pelakunya dan kita juga harus perhatikan bagaimana mereka bersikap di sekolah. Dan mengenai pelaku, bagaimana kita memperhatikan sikapnya, lihat bagaimana dia bisa berinteraksi dengan lingkungan teman-temannya. Apakah dia kelihatan mendominasi, apakah juga dia kelihatan ingin menguasai, atau dia ingin kelihatan hebat gitu, sehingga tidak mau dikalahkan. Jadi artinya mesti dilihat dari dua sisi. Dan peran pendidik, orang tua, atau lingkungan sekolah mesti sangat waspada ya terhadap situasi-situasi seperti ini. Jangan sampai kita lengah ketika kita melihat anaknya ternyata tidak mau makan, tidak mau datang ke sekolah, kita malah ngomel gitu si anak, oh, kenapa sih kamu nggak mau sekolah gitu, ada apa, malah kita ngomel balik. Kita malah wajib memberikan support system kepada anak ketika dalam situasi seperti ini, karena anak belum tentu untuk bercerita ketika dia sedang mengalami perundungan. Nah, ya apakah artinya ini diartikan bahwa faktor-faktor pemicu tindakan atau anak menjadi diduga menjadi seorang bully begitu ya, ini memang diawali atau didasari karena satu pola asuh dari orang tua, kemudian juga dari lingkup sosial yang keras maupun kurangnya dari pendidikan karakter yang ada di lingkungan sekolah, apakah begitu? Bisa banyak hal sebetulnya Mbak Anissa, faktor yang membelakangi. Tapi yang paling penting adalah faktor keluarga. Bagaimana anak itu merasa disayang, bagaimana anak merasa cinta kasih itu melimpah. Dan seringkali kan anak itu meng-copy paste ya terhadap perilaku yang saat ini dia lakukan. Bisa jadi dia mendapatkan itu dari keluarganya. Jadi artinya gini, atau malah dia nggak dapat itu, tapi dia ingin menyalurkannya ke sekolah gitu, sehingga dia mendapatkan kekuatan untuk bisa menguasai anak yang lebih kecil. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor yang melatar belakangi seorang
pelaku bullying melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kalau kita ke belakang, salah satunya mungkin adalah dari lingkungan keluarga itu, bagaimana pendidikan, kemudian bagaimana pola asuh keluarga, dan yang penting adalah bagaimana orang tua bisa memberikan cinta kasih maupun bisa mendampingi anak dalam situasi apapun. Itu yang penting. Oke, lantas Mbak Elvina, bagaimana ini kemudian untuk dari harus dilakukan kepada anak yang sudah melakukan tindak kekerasan, pola asuh seperti apa yang harusnya dilakukan, Elvina? Oke, jadi kalau andainya memang ternyata ada situasi yang seperti ini terjadi, yang pertama harus dilakukan adalah kita tidak menjudge. Artinya gini, situasi yang dialami oleh pelaku mungkin saja dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi kasus yang terjadi saat ini terjadi pada anak usia mungkin 11-12 tahun gitu ya, anak yang sedang mencari jati dirinya. Apa yang mesti dilakukan dalam situasi seperti ini? Pendampingan orang itu wajib. Kalaupun memang ternyata ada punishment terhadap situasinya, yang paling penting adalah ditanya dulu alasannya apa. Anak itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa ada tindakan yang melatar belakanginya. Artinya hukumannya apakah wajib diberlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang saat ini yang berlaku. Tapi selain ketentuan hukum, kita juga harus mendampingi dari sisi psikologisnya si anak. Karena saya yakin pelaku yang saat ini juga melakukan bullying pastinya kondisi psikologis tertentu yang harus ditangani lebih lanjut. Baik, ini yang jadi catatan dan perlu dijemati bagi orang tua di rumah. Semoga tindakan seperti ini tidak kembali terulang begitu ya di lingkungan sekolah khususnya. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga pandangan psikolog keluarga Amelia Elvina Dewi telah bergabung bersama kami di Berita Siang. Selamat siang.